banyak ya, banyak sisi yang harus dia ngerti gitu. Tapi cuman beberapa sisi doang yang dia cuman bisa jagain, tapi selebihnya enggak gitu. Gitu kira-kira begitu. Tapi misalnya gitu Kak, ketika udah berkeluarga gitu, tapi kan harus ada yang di adjustment gitu ya. Kak Firza termasuk orang yang membuka peluang terhadap adjustment itu nggak? Misalnya kayak ya harus pasti ya spending waktu sama anak, terus juga spending waktu for your wife juga untuk pasangannya. Pasti. Aku siap lah dengan perubahan itu. Karena nice. kayaknya faseku udah memang ada sih rasa-rasa pengen punya anak, pengen punya keturunan lah ya. Terus pengen sesuatu yang baru gitu. Bahkan kayaknya kalau aku membayangkan sekarang kalau aku punya istri itu bisa menjadi energi baru gitu buat aku bikin lagu mungkin ya, atau pada saat luar kota nggak membosankan gitu. Kehadiran, tapi ketika orang itu adalah orang yang tepat ya. Ya betul. Tapi sekarang berarti kan Kak Firza di 33 atau 35? 33 gitu ya. Kan pasti kan teman-teman udah banyak yang nikah kan. Ketika mungkin melihat teman-teman tuh udah banyak yang berkeluarga, punya anak, nikah. Pandangan sebagai seorang laki-laki usia 33 tahun gitu ya. Itu ngelihatnya gimana? Kalau cewek kan kayak aduh jadi kayak buru-buru nikah deh. Atau mungkin enggak deh gue ntar dulu gitu. Yang pasti iri ya ngelihat mereka nikah. Terus kepukul ngelihat, gila gue umur. Siapa yang mukul? Ya kepukul lah maksudnya. Oh oke. Terpukul. Oke, sure. Kayaknya mereka duluan dapat bonus deh gitu. Kenapa gue agak telat nih dapat bonus ya kayak gitu kadang-kadang. Tapi itu jadi reda gara-gara mungkin aku coba seimbangin dengan kegiatan sekarang gitu. Tapi kalau jadi curhat ya. Ya nggak masalah. Emang Aitok tuh mata curhat gitu ya. Pernah ngomong sepanjang ini sebelumnya? Nggak pernah lagi. Nice. Itu memang tujuan kita Kak, memang luar biasa sekali. Tapi balik lagi ke pertanyaan aku, orang tua gimana Kak? Maksudnya ada kriteria-kriteria tertentu? Orang tua sehat. Iya dong, puji Tuhan, alhamdulillah. Salam ya Kak buat bapak mama ya. Tapi orang tua di mana Kak? Jakarta atau Medan? Jakarta aja. Oh Jakarta, oke. Dia berarti kayak, mereka gitu akhirnya ngelihat lo lagi nyari-nyari, misalnya lagi deket gitu, suka open ini nggak cerita gitu kayak, mah aku lagi deket nih, atau apa aku lagi deket nih gitu? Pernah, kalau memang benar-benar kayak lagi kayaknya aku suka main ini deh gitu. Kayaknya aku suka sama ini. Ya mereka cukup demokratis ya, mereka cukup ya udah silakan deketin, atau kamu kan laki gitu, coba deketin kayak gitu. Tapi kadang-kadang Firza tidak punya keberanian untuk mendekati pasangan yang Firza rasa pas gitu. Walaupun lu udah kalau nyanyi itu kayak aku lelaki, nggak ngaruh ya. Apa sih Kak biasanya kalau keminderan yang ini, jadi kita we wanna see the point of view gitu ya. Apa yang kadang-kadang tuh bikin cowok yang image-nya rocker, tapi ternyata pas dia mau ngegebet cewek tuh ada rasa malunya juga gitu. Aku nggak tahu ya sisi pandang cowok lain ya. Tapi kalau aku sendiri tuh mikirnya itu tuh sesuatu yang spesial. Spesial tuh kan berarti nggak didapatkan di mana-mana. Jadi pada saat dia bisa melihat yang dia rasa spesial itu kayak susah untuk dia gapai gitulah kira-kira. Oh oke. Jadi kayak butuh waktu, butuh energi, butuh persiapan gitu ya. Butuh persiapan. Kayak gitu sih kalau aku ya. Lo bisik-bisik aja gitu. Biasanya kalau misalnya lo mau ngegebet cewek, apa sih persiapan seorang Firza? Kayaknya butuh plan khusus ya. Kayak misalnya kayak ini kenalan dulu gitu. Kayak gitulah. Oh gitu. Kak Firza biasanya kalau misalnya di umur sekarang gitu kenalannya langsung, bisa lebih senang dikenalin sama teman, mutual friend, atau mungkin malah termasuk orang yang lebih suka dari online dating, either apps kayak Instagram, ketemu nge-DM gitu, atau mungkin yang dating apps gitu? Pernah, kayaknya enak ketemu langsung ya. Ketemu langsung, lihat, oh ini tipe gue nih gitu. Oh gitu ya, jadi kayak langsung. Dibanding lihat dari sosial media atau apa. Vibe-nya berasa gitu ya. Yes. Tapi pernah Kak, maksudnya mencoba menjalin hubungan dengan orang yang kenal dari online? Pernah. Oh pernah. It works? Maksudnya apa jadian gitu? Nggak sesuai ekspektasi lah. Nggak sesuai ekspektasi. Oh iya? Apa yang kayak lu expect apa, ternyata turns-nya apa? Gue nggak pernah cerita ini. Memang aku tuh dipertahankan sama Aitok tuh karena aku bisa mengorek yang belum pernah dikorek gitu kan pemirsa? Bener ya? Apa tadi? Manajernya sama tim-timnya pada nyengir di belakang nih, ya kan? Kayak gitu, kayak pertanyaan lo semua nih kayaknya nih ya, nggak pernah diceritain ya. Malu kan nyeritain itu. Oh gitu, ya ampun. Untuk cewek-cewek itu kalau ngerumpi memang ceritanya gini-gini Kak.
Jadi lanjut Kak, jadi apa? Waktu itu ekspektasi lo apa? Terus pas turns out ketemu kok ya tidak sesuai gitu. Ekspektasinya pengen dia bisa jagain lah, bisa jagain aku dari sisi apapun. Dia cuman sisi banyak ya, banyak sisi yang harus dia ngerti gitu. Tapi cuman beberapa sisi doang yang dia cuman bisa jagain, tapi selebihnya enggak gitu kira-kira begitu. Oh, takut ya lo jaga-jaga kata pegawai apa namanya gawang kiper apa sih namanya kiper gawang gitu ya pakai jaga-jaga segala. Tapi kita tepuk tangan dulu buat Firza kasih emotional support ya buat Kak Firza loh. Kayaknya udah bingung nih datang ke program maksudnya begini kayak aduh mampus tuh gue. Kira-kira belum nyerah kan Kak? Belum. Ayo oke. Oke, minum nggak siapa tahu butuh. Makasih tehnya. Butuh gitu ya. Tapi oke, the last question about romance deh. Artis wanita favoritnya seorang Firza tuh siapa? Kalau dulu gue pernah denger, lo tuh ngefans sama Raisa kan? Ya. Oke, Kak Raisa udah sold out nih, nggak bisa nih. Selain Kak Raisa, ada siapa lagi nggak? Tetaplah Raisa lah. Oh gitu. Dia punya karya yang bagus. Tapi Kak Firza nggak apa-apa kalau misalnya deket atau menikah dengan cewek yang berkarya atau bekerja gitu nggak masalah? Nggak apa-apa asalkan dia nggak ngerasa repot pada saat nikah sama aku. Oh oke. Jadi tetap mengizinkan pasangannya untuk berkarya dan bekerja ya? Tetap. Dia kan punya dunianya sendiri nanti pasti. Betul. Nah sini nih fair gitu ya, kalau dia mau masuk ke ruangannya dia boleh, pasangannya juga boleh berkarya, jadi sama-sama balance gitu. Dan ngomongin seputar karya, ini juga ada karya terbaru dari seorang Firza ya, yang memang menjadi sebuah judul terbaik gitu kan. Ceritain dong Kak, terbaik ini apa momennya sampai akhirnya tercipta, berapa lama, siapa penciptanya dan lain-lain. Lagu ini lumayan lama aku bikin dari, kayaknya pernah deh dulu aku waktu di program sini juga nyanyiin lagu ini buat Mas Ari Lasso waktu itu. Aku pengen lagu ini tuh buat Mas Ari pada saat itu. Tapi pada akhirnya lagu ini lumayan bertahan lama di Bengko karena Mas Lasso waktu itu belum sempat tektokan sama dia. Dan terus akhirnya lagu ini tuh dari 2020 aku bikin, 2019 sampai sekarang baru dirilis gitu. 4 tahun ya? 4 tahun. Kenapa 4 tahun kok? Itu cukup lama. Banyak banget pertimbangannya, banyak banget. Salah satunya karena lagu ini termasuk lagu kuncian ya dari album ketiga. Oke, sure. Yang benar-benar kayaknya nadanya mudah diterima, nadanya sederhana, dan terus ornamen musiknya juga harus kita giniin, kayaknya banyak banget gitu. Kita ulang lagi, take vokalnya, segala macam gitu-gitu sih. Pada akhirnya dirilis karena akhirnya Firza mendapatkan tempat untuk menjual album. Ini kan sekaligus jual album ketiga. Jadi kayak dapat tempatnya dan terus akhirnya kita rilis yuk, ini lagu terakhir untuk album ketiga gitu. Dan waktu itu belum ada lagunya apa ya, sisa 1 lagu di album ketiga. Terus musik directorku Rizky namanya bilang, kayaknya lu punya lagu judulnya Terbaik. Terus akhirnya kita, oh iya ya, kita udah revisi berapa lama tapi nggak jadi-jadi, udah itu aja dirilis gitu. Akhirnya kita rilis. Gue percaya sih ada karya yang tepat di waktu yang tepat juga, atau dinyanyikan dengan orang yang tepat, dibawakan sama orang yang tepat. Kalau lo sendiri mungkin apa yang paling terbaik dari lagu Terbaik ini? Mungkin lo lebih suka melodinya, atau mungkin liriknya, atau mungkin the story behind-nya, atau mungkin prosesnya? Kalau ini tuh notasinya, terus sama proses pembuatan lagu ini lumayan kompleks gitu. Kalau lirik yang paling lo suka dari lagu ini apa? Katakan saja kau lelah, kau begitu lelah, lupakan semua. Itu menurutku sederhana bahasanya tapi maknanya lumayan deep. Kalau lo sendiri mungkin ketika ditanya orang gitu, capek nggak sih berkarir gitu, lelah nggak sih berkarir gitu? Ada lah pasti hari-hari yang buat aku lelah itu ada, tapi itu cukup di hari itu aja, selebihnya enggak lah, santai. Oke, so jadi memang yang terbaik tuh bukan selalu sempurna ya, tapi ketika lo bisa keep up sama yang nggak menyenangkan, tapi lo tetap bisa kasih effort yang terbaik gitu. Udah ada MV-nya Kak, music videonya? Udah ada MV-nya. Gimana itu proses syutingnya, atau lo kan misalnya kayak apa, lu kayak agak-agak gimana gitu konsepnya, mungkin beda atau gimana? Ini konsepnya unik ya. Jadi waktu itu kebetulan aku lagi di Jordan. Terus aku bikin sebenarnya pilot doang pakai handphone gitu. Kayaknya tempat ini bagus gitu. Tempat ini bagus kalau kita syuting klip di sini lebih mantep gitu ya.
Dan terus aku kirim ke timku, dan sampai di Indonesia tuh, udah sampai di Indonesia, timku bilang kenapa kita nggak pakai gambar ini aja gitu. Karena kita butuh waktu yang panjang untuk bikin lagi kan. Akhirnya gambar itu dipakai, tapi kurang footage-nya. Iya, Terus sure. akhirnya aku syuting lagi di Bali waktu itu. Syuting lagi di Bali, dan itu cuma pakai handphone doang juga, sama biar nggak belang ya, biar nggak belang. Jadi ini video klipnya Si Terbaik ini pakai handphone semuanya, di 2 tempat, di Jordan sama di Bali. Oke, di Jordannya di mananya Kak? Di dekat Petranya Kak atau di mana? Ya di dekat Petra. Waktu itu lagi ke Petra, terus kita nginep di dekat Petra gitu, ada lumayan kayak gunung dan view-nya bagus. Last Februari aku juga dari Petra, jadi kayak kerasa sih gimana bagusnya dan eksotisnya gitu ya. And then kalau misalnya ngomongin seputar segala effort yang terbaik gitu, mungkin apa yang pengen lo kasih ketika orang mendengarkan lagu terbaik ini? Pengennya sih mudah-mudahan lagu ini bisa menjadi soundtrack ya, bisa menjadi soundtrack teman-teman di rumah, relate dengan cerita kalian. Terus mudah-mudahan juga lagu ini bisa bisa menjadi anthem lah, jadi anthem buat teman-teman yang ngerasa lagu ini tuh bagus gitu, untuk didengar setiap hari, dinyanyiin gitu. Oke, nanti kita juga bakal ngeliat bagaimana live performance Kak Firza dengan lagu terbaiknya ya. Dan oke, sekarang kita mau main challenge dulu, karena kayaknya mungkin ini agak-agak gimana gitu ya. Ini adalah sebuah pembuktian Kak. Kan lo kan writer juga gitu kan, lo kan nulis juga dan ngarang-ngarang juga gitu kan. Coba ini main nyanyiin lagu dari kata-kata berikut gitu ya. Mudah-mudahan boleh lo tiba-tiba terbersit untuk jadi lirik baru, atau ada lirik dari lagu lain atau lagu apapun yang ada kata-kata ini. Paham gak Kak? Misalnya adalah balon, ya kan? Ketika kalau gue langsung balonku ada 5 dor, itu kan udah ada tuh lagunya balonku. Lagu, ya. Nah kalau misalnya tiba-tiba pengen ada lagu balon yang lain, misalnya balon atau yang lain-lain, gak masalah gitu kan. Juga ngapain? Oke. Tepuk tangan dulu dong, biar semangat dong. Artis sudah keringat dingin, yang pemirsa kata-kata selesai sih. Aduh, yang pertama, Firza. Berikanlah lirik yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar kata lelaki dan nyanyikanlah. Lelaki. Aku lelakimu nggak boleh ya? Boleh, nggak masalah. Kan udah ada lagunya. Ya nggak masalah Kak. Tadi kamu bilang kan nggak boleh. Boleh kan, balonku udah ada Kak tadi Kak. Balonku kan udah pernah ada. Bukan aku penciptanya Kak. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkin kau berpaling, tapi nggak ada lelakimunya. Ntar ya. Lah aku lelakimu Kak. Gimana itu terakhirnya sih? Doang. Aku lelakimu. Itu kan terakhirnya. Kamu nggak tahu ya? Tahu, aku tahu gitu. That's why gue ngasih tahu loh. Kalau kan gue nggak tahu dong. Ini kita nggak berantem ya, kita discuss. Sebagai lelakimu, gitu doang. Nggak fair dong. Ntar cari lagi. Yaudah, kalau udah bicaranya nggak masalah. RM-nya malah yang kayak aku lelaki yang setia, membuat dirimu bahagia di saat nanti kita bertemu. Udah gitu, bisa kan? Coba warga-warga ada yang tahu nggak? Itu lagu baru apa? Lagu baru kita bikin. Nice, sempurna ya. Manajernya ganti pada. Next ya. Next, kita masih punya waktu ya. Next, kata-katanya adalah mantan. 5, 4, 3, 2, 1. Mantan, oh mantan. Aduh, mantan. Ya, ini penontonnya udah gemes ini. Mantan kekasihku, jangan kau lupakan aku. Who's the band? Lila. Oh Lila, Kak ini ya. Ipe right? Ipe Siregar right? Makanya kok familiar. Oke, nice. Walaupun krunya yang nyanyi ya. Oh gitu mainnya. Oke.
Oke, next last one ya, yang terakhir ya. Kalbu. Kalbu. Kalbu ya. Bahasa kalbu. Bahasa kalbu tapi yang mananya berarti kan? Nggak ada lirik kalbu. Iya. Tapi liriknya nggak ada kalbunya. Kau. Dari tadi lu masih kata-katain cuma judul tapi nggak ada di lirik. Iya. Oke, kalau pemirsa bingung kayak ada apa ya ini ya? Pemirsa bingung, saya juga bingung. Oke. Yaudah kalau gitu yang terakhir Kak, kata-katanya adalah I talk. Silakan. I talk. Ya harus bikin. I talk. Iya, nama program aku Kak. I talk about it. Kasihan banget ya Kak Firza. Give me a reason to want information. Ya bisa lah ya. Bisa lah. Tepuk tangan dong. Usaha yang kurang baik. Bisa Kak Firza. Aku personally thank you so much Ya, aku juga sudah makasih. mau bertahan di sini walaupun aku tahu kayak dia bingung gitu ya, kayak aduh gue harus ngomong terus, tapi akhirnya we know you more akhirnya untuk dalam segala macamnya. Sukses buat teks karirnya dan Amin, lain-lain. Is there something yang kamu mau sampaikan sama fans-fansnya Firza? Ya sehat-sehat selalu. Semoga lagu-laguku bisa menemani kalian. Dan sampai ketemu di konser-konser yang akan datang yang mungkin itu ada di kota kalian gitu. Nice, dan terimalah persembahan terbaik dari seorang Firza dengan terbaik. Bye Citizen. Ada sebuah cerita tak bisa ku mengerti, pertikaian hati yang akan menghancurkan semua. Ku saksikan caramu memandang dunia, terjatuhnya dirimu dalam sandiwara. Sangatlah rindu diri ini dengan masa lalu. Oh, dan janganlah kau merubah cinta terbaikmu. Bisa ku lihat matamu, rasa sedih mendalam, terjatuhnya dirimu dalam sandiwara. Sangatlah rindu diri ini dengan masa lalu. Oh, dan janganlah kau merubah cinta terbaikmu. Bagai cahaya merindukan gelap malam, takkan ada lagi kekosongan hidup ini. Katakan saja kau lelah, oh kau begitu lelah, lupakan semua. Sangatlah rindu, sangatlah rindu
kekosongan hidup